Gak kerasa sebentar lagi umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Seperti biasanya pada momen ini kita akan menemukan banyak tempat-tempat penjualan hewan-hewan kurban baik sapi maupun kambing. Tentunya ada perbedaan dengan masa sebelumnya karena di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini ada sejumlah protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh pihak penjual hewan kurban maupun pembeli, yaitu dari pihak masyarakat. Untuk melihat lebih lanjut, saat ini saya sudah berada di salah satu tempat penjualan hewan kurban di daerah Jakarta Selatan. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah DKI Jakarta menyiapkan sejumlah protokol kesehatan untuk penjualan, pemotongan, hingga pendistribusian hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha 2020. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencegah penularan virus COVID-19 sekaligus tetap menjamin aspek kehalalan dan kebersihan daging kurban. Nurholis merupakan salah satu penjual hewan kurban di DKI Jakarta. Memasuki tempat penjualan hewan kurban yang diberi nama Sapi Nusantara ini, saya langsung disambut spanduk himbauan penggunaan masker dan tempat mencuci tangan. Fasilitas-fasilitas ini disediakan untuk memastikan setiap pekerjaan maupun pembeli yang datang tetap terjaga dari virus corona. Sementara untuk hewan kurban, penjual bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan hewan tetap terjaga. Tak hanya memastikan makanan hewan tetap terjaga, kebersihan hewan juga tetap diperhatikan dengan memandikannya setiap 2 kali sehari. Nurholis menjelaskan sebelum hewan kurban boleh dipasarkan, hewan kurban harus terlebih dahulu diperiksa kesehatannya oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan Pertanian atau KPKP DKI Jakarta. Bahkan apabila hewan tersebut dikirim dari luar kota, hewan kurban juga harus dilengkapi dengan sertifikat sehat dari dinas tempat. Dari daerah asal hewan-hewan ini sudah mendapatkan surat keterangan sehat dari dinas tempat. Setelah sampai di Jakarta dilakukan pengecekan kembali, nanti keluar rekomendasi untuk hewan-hewan ini dinyatakan sehat. Ya, selain tentunya menjaga makanan para hewan kurban, pemilik ataupun penjual hewan kurban ini juga harus memandikan hewan kurban secara berkala. Dan tentunya ketika memandikan ataupun memberi makan, para pekerja harus tetap menggunakan masker dan menaati protokol kesehatan. Meskipun penjual dibebankan dengan sejumlah persyaratan-persyaratan terkait kesehatan hewan, ia mengakui hal ini tak menyebabkan permintaan akan hewan kurban mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari sudah adanya 30% hewan kurban yang berhasil dijual, padahal masih ada 3 minggu lagi menuju Hari Raya Idul Adha. Nurholis memang mengatakan permintaan hewan kurban tetap tinggi, namun dari segi suplai, ia mengaku ada penurunan. Sebelum adanya pandemi COVID-19, Sapi Nusantara biasanya bisa menyetok 100 hingga 120 hewan kurban pada saat momen Idul Adha, namun saat ini ia hanya bisa menyetok 65 hingga 70 sapi. Melihat tetap tingginya antusias masyarakat untuk membeli hewan kurban meski di tengah pandemi, ia optimis target penjualan hewan kurban sebesar 100% akan tercapai, mengingat hewan-hewan kurban miliknya telah tersertifikasi kesehatannya. Di saat pandemi seperti ini, memang kami tetap menjaga protokol kesehatan. Di antaranya kami telah memasang spanduk yang mewajibkan memakai masker untuk masuk di wilayah ini. Kami juga menyediakan tempat cuci tangan. Jadi pengunjung sini kami wajibkan masuk dan keluar lokasi ini harus mencuci tangan. Dan juga setiap karyawan yang kami rekrut di sini harus menerapkan protokol COVID kesehatan di wilayah ini. Kalau hewan, mungkin kami berlakukan hewan ini setiap 2 hari sekali kita mandikan. Di samping untuk kebersihan hewan juga kesehatannya, dan juga terkadang para pembeli memegang-megang hewan kan. Itu antisipasi kami. Dari daerah asal hewan-hewan ini sudah mendapatkan surat keterangan sehat dari dinas tempat. Setelah sampai di Jakarta dilakukan pengecekan kembali,
nanti keluar rekomendasi untuk hewan-hewan ini dinyatakan sehat. Di tahun-tahun sebelum ini, sebelum COVID-19 melanda, kami stok sekitar 100 sampai 120. Tapi di keadaan pandemi seperti ini, kami turun ke 60%. Jadi kami hanya menyetok sekitar 65 sampai 70%, 70 hewan sapi. Ya, jadi guna memastikan hewan kurban yang akan kita santap pada masa Idul Adha nantinya tetap aman, baik dari pihak pemerintah maupun pihak penjual sudah menerapkan sejumlah protokol kesehatan, termasuk memeriksa hewan-hewan kurban dalam keadaan sehat ketika nantinya akan disembelih. Tim Liputan CNBC Indonesia, Beyond Business.